Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, alim ulama, cerdik pandai, hadirin orang-orang tua kami, jamaah salat maghrib Masjid Al-Jami'atul Rahmah, rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pekan pertama bulan Rabiul Akhir ini. Allah kembali panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan, kembali kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah. Bersalawat kita kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini agak ramai nampaknya sedikit ya, penuh kiri kanan. Karena kadangkala iman kita tuh Bapak Ibu memang kadang naik, kadang turun. Cuman yang jadi masalah naiknya seminggu, turunnya sebulan. Ini penyakit kita nih kan. Yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kata para ulama naik dengan melakukan ketaatan, turun karena banyak maksiat. Maka supaya iman itu naik terus Bapak Ibu perlu dicas. Jadi tidak HP aja harus dicas Pak. Tidak alat elektronik aja harus kita colokkan ke listrik dicas. Iman pun harus dicas. Bagaimana cara mengecas iman itu? Ada satu kitab, nama kitabnya Majmu'ur Rasail, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar dalam madhab Hambali. Ibnu Rajab namanya. Ibnu Rajab itu murid salah seorang ulama besar juga, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu punya guru, nama gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama besar yang sering menjadi rujukan kawan-kawan kita Salafi, biasa merujuk pendapat beliau. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Majmu'ur Rasail menuliskan, beliau mengumpulkan beberapa riwayat hadis, lalu diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, lalu beliau menyimpulkan ada 5 amalan yang kalau kita amalkan hati kan menjadi tenang, iman naik terus, dicas terus hati tadi. Apa amalannya? Yang pertama kata Ibnu Rajab, qiraatul Quran bitadabburi. Sering-sering membaca Al-Quran dan mentadabburi isinya. Nah, kita ini baca Al-Quran jarang, tapi baca status WA kawan sering. Baca status Facebook rutin kita nih kan. Nah, kadang bikin baca status Facebook, baca status WA itu kadang jangan sering-sering betul Bapak Ibu. Apa sebab? Baca status WA kawan tuh kadang bikin kepala sakit, nafsu makan berkurang, tensi naik. Nengok kawan jalan-jalan di statusnya kan, utang lah dibayar ya, sakit pala kita. Maka bacalah Al-Quran dan mentadabburi artinya. Maka salah satu fungsi kenapa kita mengkaji tafsir surat-surat pendek, salah satunya surah-surah pendek itu sering kita baca di dalam sholat. Dan surat pendek rata-rata kita nih hafal. Kita nih kalau 30 juz nggak hafal, tapi juz 30 insya Allah kan dapat. Nggak pun dapat juz 30 itu seluruhnya dari An-Naba, minimal dari Ad-Duha ke bawah dapat. Nah, maka ketika kita menjelaskan kandungan maknanya ditambah dengan kita hafal, ini sedikit banyaknya paham kita maksud dari setiap ayat-ayat yang akan kita bacakan itu.
Itu fungsinya mentadabburi. Kalau malam Jumat ini beberapa kali kita sampaikan sunnah baca surah Al-Kahfi. Oh, panjang betul lah Kahfi, 30 menit bacanya. Baca Yasin. Yasin 15 menit, baca ajalah surah Al-Muluk. Kata Nabi, surah Al-Muluk, siapa yang sering membaca 30 ayat dalam surah Al-Muluk, maka nanti akan mendapatkan penerangan, dijauhkan dari azab kuburnya. Tidak dapat juga Al-Muluk, Al-Ikhlas sajalah baca. Qul huwallahu ahad. Tak ya dapat baca Al-Ikhlas, itulah payah cara tu, Pak. Itulah paling pendek surat tu dah. Baca ajalah 3 kali. Walaupun dia pendek, tapi dibaca 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Surah Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Walaupun nanti ada 2 pemahaman ulama tentang makna sepertiga itu, Pak. Ada yang menyebut dibaca dia 1 kali, pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dibaca 2 kali, 2/3. Dibaca 3 kali, macam khatam Al-Quran. Karena itulah kita kalau baca Al-Ikhlas kan 3 kali bisa kita ulang. Berarti ngambil pemahaman yang pertama. Kalau pemahaman yang kedua nanti bukan dibaca 3 kali macam khatam Quran, tetapi nilai surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga kandungan isi Al-Quran. Karena dia berisi tentang sifat-sifat Allah saja. Anda ya dapat baca Al-Ikhlas, itulah payah cara rukyah bapak itu lagi. Kalau memang tidak bisa juga. Ini yang pertama. Apalagi yang kedua? Yang kedua, qiyamul lail, memperbanyak salat malam. Salat sunnah itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, boleh siang, boleh malam. Ada salat yang tidak ditentukan waktunya, kapan saja boleh. Nah, di antaranya seperti salat hajat, taubat, tasbih. Ini kan tidak terikat waktu ini Bapak Ibu. Maka kalaupun kita mau mengamalkan salat sunnah itu, sebaik-baik salat sunnah itu memang dilakukan di waktu malam. Namanya kalau malam qiyamul lail, namanya salat malam. Kalau salat sunnah dilakukan malam, maka dalam kaidah fikih nanti dibahas pula. Semua salat yang dilakukan malam itu sunnah dijaharkan, dikeraskan suara. Kalau dia dilakukan di waktu pagi, siang, ataupun sore, maka sunnah disirkan. Sir berarti tidak keluar suara. Karena memang hukum asal, Pak, salat yang dilakukan siang itu semuanya tidak keluar suara. Zuhur, asar, itu tidak ada yang keluar suara. Salat siang yang dikeluarkan suara itu cuma 2. 1 salat Jumat, 2 salat Id. Idul Fitri, Idul Adha. Itu saja yang dijaharkan. Selebihnya kan disirkan. Salat duha kah kita bikin, salat zuhur kah, asar, semua disirkan. Nah, kalau salat yang dilakukan malam, umumnya hukum asalnya dijaharkan. Maka salat maghrib, isya, subuh dijaharkan. Semua salat sunnah yang dilakukan malam jahar. Salat tarawih kan dikeraskan suara tuh. Witir, keraskan suara. Tahajud, keraskan suara. Hajat dilakukan malam, keraskan suara. Kalau kita lakukan di waktu siang, di waktu pagi, maka disirkan. Kalau sore itu memang tak dianjurkan sebenarnya, karena waktu ba'da asar itu diantara waktu yang makruh untuk melakukan salat. Nah, setelah salat asar itu tidak boleh lagi ada salat sampai masuk waktu maghrib. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memperbanyak salat, terutama salat malam. Yang ketiga, tabarruk fi sahar, memperbanyak zikir di waktu malam ataupun di setiap waktu. Karena zikir itu tidak terikat cara, tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Kapanpun boleh kita berzikir. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Bapak Ibu, siapa yang ketika dia meninggal dunia, kalimat terakhir yang dia ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk dalam surga. Dia akan mendapatkan keringanan hisab, dia akan dipastikan masuk ke dalam surga. Walaupun kan masuk ke neraka dulu kalau dia punya dosa, tapi pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi mengucapkan la ilaha illallah itu nampaknya mudah waktu kita sedang duduk di majelis ilmu nih, tapi ketika orang sakratul maut itu sulit, Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang akan dia ucapkan waktu sekarat itu adalah apa yang terbiasa dia ucapkan ketika dia hidup. Yang keempat, apalagi khala'ul batan, banyak-banyak mengosongkan perut. Makna mengosongkan perut di sini kata para ulama artinya banyak berpuasa. Karena iman kita ini, Pak, levelnya paling tinggi pas puasa itulah. Kalau pas puasa itu ibadah pasti kita kerjakan itu.
yang biasa kita lakukan di luar puasa pun tidak mau kita lakukan pas puasa. Marah, malas kita lagi puasa tuh. Kalau lagi puasa ditahan-tahan marahnya. Diejek orang, tidak peduli ibu tuh, tidak usah, jangan marah. Dalam hati ibu tuh tunggulah habis buko beko. Sudah buko baru dibantai yang ngamuk ibu tuh kan. Tapi setidaknya pas puasa dia tahan. Itulah iman kita tuh paling tinggi levelnya saat puasa. Ibu pas puasa dia tidak menggibah ibu. Biasa tidak mau ibu tuh doh. Tidak boleh, sumbing puasa tu nanti. Nah, biasa begitu kan, diajak kawan menggibah, ba'da asar tidak boleh. Apa guna puasa menggibah juga kata ibu tu. Betul, siap tarawih dibantai ibu tu menggibah belakang rubuhnya. Betul lah, kalau siap tarawih tidak masalah, tidak puasa lagi dia. Kalau pas puasa tidak boleh. Artinya, walaupun dia menggibah malam, tapi setidaknya pas puasa imannya tinggi. Tidak mau dia menggibah, tidak mau dia marah, tidak mau melakukan perbuatan sia-sia. Kalau sering kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, iman kan on terus, sulit turun dia. Yang kelima, yang terakhir, mujalasatus sholihin, sering-sering duduk dengan orang-orang saleh. Sering-seringlah kita datang ke majelis-majelis ilmu. Karena Nabi mengatakan, siapa yang duduk di satu majelis yang dibacakan pujian kepada Allah di dalamnya, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menurunkan rahmat atas jamaah itu dan menurunkan sakinah, ketenangan. Makanya kita kalau lagi ikut majlis ta'lim ini kan tenang kita ya Pak. Saking tenangnya Bapak tuh tidak naik kepala ke atas gitu kan. Nah, saking tenangnya betul ya kan. Pas kajian aja bisa kayak gitu tuh. Di rumah tidak pula mau Bapak tuh tidur dia tuh. Pas datang kajian ini baru 5 menit baru tidak tangguh-angguh, awalnya sudah tuh tak naik lagi kepala tuh ke atas. Tidak apa-apa, tidak dapat pun ilmu Bapak tadi, setidaknya dia mendapatkan barokah ketika ada di dalam majelis-majelis ilmu, dapat berkahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, 5 hal ini rasanya pernah kita sampaikan ini oleh sebagian penyair, dibikinnya dalam satu lagu namanya Tombo Hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal lagu ini 5 obat hati supaya iman itu naik terus. Ini ditulis 700 tahun yang lalu dalam kitab Majmu' Ar-Rasail, juga dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Zammul Hawa namanya, 700 tahun yang lalu.